Oke, kita langsung aja nih masuk ke pembahasan bab 2. Buku Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Judulnya kuat banget, Aku Akan Bertahan. Iya, I Will Survive. Ini cerita intinya tentang jatuh bangun Laut Cloud. Perusahaan kedua Horowitz setelah Netscape, kan? Betul. Di bab ini kita diajak ngerasain langsung gimana euforia era.com itu tiba-tiba jadi horor. Pasar anjlok, keputusan sulit harus diambil. Persis, fokus kita memang mau gali soal kepemimpinan pas krisis, ketahanan mentalnya gimana, sama ya, pelajaran pahit waktu berjuang mati-matian buat perusahaan. Siap ya? Mari kita mulai bedah ceritanya. Gimana awalnya Laut Cloud ini berdiri? Jadi, ini kejadiannya pasca Netscape dijual ke AOL, sekitar tahun 1999. Horowitz, Mark Andreessen, sama beberapa orang lagi, mereka bikin Laut Cloud. Modalnya gimana tuh? Wah, gede banget di awal. Ada 15 juta dolar dari Benchmark Capital, terus Andreessen sendiri masukin 6 juta. Ditambah lagi utang 45 juta dari Morgan Stanley. Jadi totalnya berapa tuh? Sekitar 66 juta dolar di tangan. Uang tunai. Fantastis ya angkanya. Tapi ada nasihat yang agak unik nih dari Andy Rachleff di Benchmark. Ya, nasihat yang itu, dia bilang pikirkan gimana jalanin bisnisnya kalau modal itu gratis. Nah, itu dia. Kedengarannya agak bahaya nggak sih? Apalagi dari visi sekelas Benchmark. Kok bisa gitu ya? Ya, itu cerminan zamannya banget. Akhir 90-an, era.com lagi gila-gilanya, modal tuh kayaknya gampang banget dicari. Kayak nggak ada habisnya. Akibatnya? Akibatnya ya Laut Cloud jor-joran, rekrut 30 orang tiap bulan. Gila kan? Terus kantornya super mewah, sampai dijuluki The Taj. Jadi, pelajaran pertama nih buat Anda. Modal gede di awal itu bisa jadi jebakan ya. Bikin lupa diri. Padahal ironisnya, awalnya mereka tumbuh cepet banget kan? Betul, kontrak 10 juta dolar cuma dalam 7 bulan. Majalah Wired waktu itu sampai nulis, ini kedatangan kedua Mark Andreessen. Euforia banget. Tapi ya itu, kejadiannya pas banget sebelum gelembung.com meletus. Dan masalahnya, mayoritas klien Laut Cloud itu ya startup.com juga, yang habis itu pada bangkrut. Wah, model bisnisnya juga berisiko ya berarti? Banget. Bisnis cloud infrastructure itu kan butuh investasi gede di awal buat server, jaringan, segala macam, sebelum dapat pelanggan. Pas pasar lesu, investor langsung ngeri lihat model begini. Pendanaan langsung seret pasti. Empel sampai bilang ke Horowitz, mereka pikir kamu pakai kokain. Saking nggak masuk akalnya minta dana saat itu. Gila, cepet banget ya berbaliknya. Dari euforia ke teror, kayak kata Andreessen itu ya? Iya, Andreessen bilang, di startup cuma ada 2 emosi, euforia sama teror. Dan dua-duanya makin parah karena kurang tidur. Kebayang sih tekanannya. Terus, gimana mereka coba bertahan? Nggak ada dana masuk lagi kan? Pilihannya makin sempit. Pasar pendanaan swasta udah tutup rapat. Pasar publik, bursa saham juga lagi anjlok parah. Satu-satunya jalan yang kelihatan, cuma IPO, jual saham ke publik. IPO di tengah badai gitu? Itu kan kayak bunuh diri biasanya. Nekat banget. Investor lagi panik, nggak ada yang mau taruhan sama perusahaan rugi yang kliennya pada bangkrut. Tapi, ya ada nasihat dari Bill Kemper lagi. Apa katanya? Belak-belakan aja. Ini cuma soal uang sialan itu. Maksudnya, fokus aja cari cara dapat duitnya, apapun caranya. Tapi proses IPO-nya pasti berat banget kan? Jelas, media nulisnya negatif semua. Dibilang putus asa. Pilihan terburuk. Model bisnisnya susah dimengerti investor awam. Laporan keuangan rugi terus. Dan kondisi kas mereka gimana waktu itu? Ini yang paling kritis. Pas lagi roadshow IPO, keliling presentasi ke calon investor, duit kas mereka cuma cukup buat operasional 3 minggu. Bener-bener di ujung tanduk. Astaga, 3 minggu? Iya. Ditambah lagi, Horowitz kena masalah pribadi. Istrinya sempat kritis karena reaksi alergi parah. Pasar saham juga terus anjlok selama roadshow. Harga sahamnya akhirnya dipangkas jauh, dari target 10 dolar jadi cuma 6 dolar. Luar biasa tekanannya. Tapi akhirnya berhasil juga ya dapat dana. Ini di kantor. Scott Cooper, CFO-nya, cuma bilang, ya, tapi kita masih kacau. Jadi insight penting lagi nih.
Bertahan hidup itu kadang artinya melakukan sesuatu yang kelihatan kayak kegagalan, kayak IPO harga murah, cuma demi bisa lanjut hidup. Dan beneran masih kacau, baru aja IPO, langsung gagal penuhi target pendapatan tahun pertama. Target $75 juta dipotong jadi 55 juta. Di sini ada nasihat lagi kan ya, yang soal makan kotoran itu. Ah iya, dari Dave Conte, controller mereka. Dia bilang, kalau mau makan kotoran, jangan dicicipi. Artinya, kalau harus sampaikan berita buruk atau hadapi kenyataan pahit, ya langsung aja semuanya, jangan sedikit-sedikit. Pahitnya termasuk apa aja tuh? Termasuk PHK pertama. Langsung 15% karyawan. Horowitz merasa gagal banget sama investor, karyawan dirinya sendiri, harga saham anjlok lagi sampai ke $2. Bank investasi yang bantu IPO kemarin narik dukungan riset mereka. Ini titik baliknya Horowitz jadi CEO mode perang itu ya? Betul. Dia sadar nggak bisa lagi mimpin kayak di masa tenang. Fokusnya cuma satu, survival. Harus ambil keputusan sulit, nggak populer. Ada momen dia nanya ke karyawan yang kritik strategi, apa saya minta presentasi ini, itu sinyal dia butuh eksekusi, bukan debat lagi. Perjuangan sesungguhnya baru dimulai berarti ya? Bisa dibilang gitu. Mereka beberapa kali nyaris bangkrut lagi. Terus kehilangan klien terbesar, Atriex. Bangkrut, ninggalin utang $25 juta. Pukulan telak. Lalu gimana? Rencana daruratnya apa? Rencana daruratnya, jual bisnis layanan cloud-nya ke IDS raksasa IT waktu itu. Negosiasinya alot banget, dibantu Michael Ovitz. Akhirnya, deal. Perusahaan ganti nama jadi Opsware, fokusnya pindah ke jualan software manajemen infrastruktur. Selesai dong masalahnya. Udah ganti fokus, dapat pembeli. Belum. Justru muncul krisis baru. IDS, yang beli bisnis cloud tadi, sekarang jadi sumber 90% pendapatan Opsware. Malah IDS nggak puas sama layanan Opsware dan ngancam mau putus kontrak. Waduh, itu sih sama aja kayak vonis mati ya? Iya, Opsware dikasih waktu cuma 60 hari untuk hidup. Harus cari solusi cepat. Dan solusinya ini benar-benar nggak terduga. Gimana tuh? Mereka malah akuisisi perusahaan kecil namanya Tangram. Bukan karena Opsware butuh teknologinya Tangram, karena IDS yang ternyata butuh teknologinya Tangram itu. Jadi, ini langkah buat menyelamatkan hubungan sama IDS. Padahal tim internal Horowitz sendiri nentang keras akuisisi ini. Dianggap buang-buang uang. Wah, ini mungkin inti dari bab aku akan bertahan ini ya, bahwa survival itu kadang butuh mikir, di luar kotak banget, berani ambil pilihan sulit, bahkan yang kelihatan jelek atau ditentang tim sendiri demi tujuan yang lebih besar. Tepat sekali, benar-benar soal bertahan hidup dengan cara apapun. Dan di tengah semua keputusan sulit itu, ada satu sisi kemanusiaan yang menarik. Apa itu? CFO perusahaan Tangram yang baru diakuisisi itu ternyata lagi sakit parah kanker otak. Secara hukum, Opsware nggak wajib nanggung biaya pengobatannya yang mahal, sekitar $200.000. Tapi Horowitz memutuskan untuk tetap bayarin. Betul. Jadi cerita Loud Cloud Opsware di bab ini itu gambaran nyata perjuangan bisnis yang brutal. Bukan cuma soal strategi, tapi tekanan psikologisnya, bikin keputusan pas nggak ada pilihan bagus, dan gimana caranya tetap tahan banting. Garis antara hancur lebur sama sukses yang akhirnya mereka capai itu ternyata tipis banget ya? Tipis banget. Nah, sebagai penutup, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau semua pilihan kelihatan buruk, dari mana Anda bisa dapat kekuatan buat terus maju dan ambil keputusan? Bahkan kalau keputusan itu terasa salah atau ditentang banyak orang, tapi demi kelangsungan jangka panjang. Apa Tangram dalam situasi sulit yang mungkin lagi Anda hadapi sekarang?